Halo, di video ini aku akan sharing tentang self-love atau self-compassion atau mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya topik ini adalah topik yang aku udah lama banget pengen ada di YouTube channelnya aku. Cuman aku belum nemu nih informasi dan pengetahuan yang lebih konkret dan lebih menyeluruh untuk memahami self-love atau self-compassion atau mencintai diri kita sendiri ini. Banyak aku baca narasi-narasi yang menjelaskan self-love itu gimana sih. Mungkin kalau misalnya aku kasih contoh nih, misalnya kita dideskripsikan atau diperlihatkan gajah itu seperti apa sih? Misalnya dia punya belalai, dia punya kaki 4, dia punya telinga yang lebar, dan yang selama ini sering aku dapat narasi-narasi tentang self-love itu adalah menerima keadaan diri sendiri. Self-love itu adalah mencintai diri kita sendiri sebelum kita spread positivity ke orang lain, dan beberapa narasi-narasi yang mungkin teman-teman juga sering mendengar atau sering baca itu. Aku belum nemu nih narasi atau ilmu yang membantu kita untuk melihat ke diri kita sebenarnya tingkat self-love saya itu sudah setinggi apa sih, atau kalau rendah, serendah apa sih, dan apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tuh setiap hari itu menambah tingkat self-love saya loh. Kalau aku ngelihatnya, banyak sekali konsep di psikologi itu sifatnya adalah bukan sesuatu yang tetap. Jadi misalnya nih, kita punya self-love yang tinggi, itu akan tinggi terus. Aku nggak yakin seperti itu, tapi konsep diri, self-love, self-esteem misalnya itu adalah sesuatu yang bisa kita tumbuhkan. Kalau misalnya kita ada dalam self-esteem, self-love, atau self-concept yang buruk atau rendah, yang perlu kita lakukan bukan hanya menerima, tapi bagaimana kita memastikan dan berniat kalau kita akan menumbuhkan itu atau memastikan bahwa ini terus kita kembangkan. Sama dengan apa yang aku yakini tentang self-love ini, dia bukan suatu kondisi yang seperti hitam putih gitu. Jadi misalnya kamu tinggi, kamu enggak, terus apa gitu kan. Kalau misalnya kita enggak, terus apa yang bisa saya lakukan? Kalau hanya digambarkan, oh self-love itu seperti ini gitu. Misalnya kayak yang gajah tadi, oh gajah itu seperti itu. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya bertransformasi untuk menjadi seperti gajah itu gitu. Contohnya gitu. Sampai aku nemu sebuah video dari Kristin Neff. Kristin Neff ini adalah seorang peneliti di bidang self-love. Jadi dia bahkan PhD-nya adalah tentang self-compassion atau self-love ini. Bagaimana kita memastikan kita menumbuhkan self-love ini dalam diri kita. Dan Kristin Neff itu bilang kalau bagaimana cara mengidentifikasi self-love atau self-compassion kita masih rendah atau udah cukup lumayan atau udah tinggi ketika kita lihat ada part dalam diri kita yang kita nggak suka. Contohnya gini, misalnya nih ada laptop. Laptop itu kan terdiri dari banyak komponen-komponen ya. Ada layarnya, ada keyboardnya, dan ada beberapa perangkat-perangkat lunak yang membentuk kesatuan sehingga laptop ini bisa berfungsi. Nah, anggap nih kita sebagai manusia juga banyak banget komponen kan, terutama komponen psikologis kita. Ada kemampuan kita untuk mengambil keputusan, ada kemampuan kita untuk bereaksi emosi, ada kemampuan kita untuk berelasi dengan orang lain, kemampuan kita untuk berkomunikasi atau memimpin orang lain, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, ini sebagai sebuah kesatuan kita melihatnya. Self-love itu dilihat dari seberapa tidak terima atau terima kita akan salah satu atau beberapa komponen dalam diri kita yang kita nggak suka. Oke, kita kasih contoh ke diri kita sendiri. Misalnya, kita struggle banget nih di membangun relasi dengan orang lain, atau kita merasa kita susah banget berdisiplin, atau kita merasa kita susah banget untuk stay on schedule. Jadi kita mengikuti schedule yang udah kita bikin tuh susah banget, atau kita susah banget untuk adu argumen sama orang lain atau sama teman kita, atau kita ngerasa kita tuh orangnya susah banget untuk menjalin relasi yang baru, dan lain-lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa relate sendiri apa selama ini yang selalu teman-teman keluhkan tentang diri teman-teman sendiri. Nah, ini adalah bagian starting point kita untuk belajar self-love. Kalau teman-teman udah nemu satu bagian, atau biasanya sih beberapa bagian yang kita tuh sebel banget sama bagian kita yang itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngelihat di satu komponen,
komponen kita nggak suka, cara nggak sadar kita nggak suka dengan komponen itu, padahal komponen itu adalah satu kesatuan diri kita. Kita sebel banget secara nggak sadar, sebenarnya kita menolak bagian itu kan, kita benci dengan bagian itu. Nah, self love itu maksudnya adalah bagaimana kita belajar menerima bagian-bagian yang kita benci ini. Karena pasti kalau misalnya kita punya kelebihan, kita pasti suka dong sama bagian itu. Padahal sebenarnya setiap manusia, selama kita manusia, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Selama kita manusia, kita pasti pernah gagal, kita pasti pernah jatuh, kita pasti pernah dikecewakan, kita pasti pernah berduka, kita pasti pernah marah sama orang, marah sama keadaan, marah sama apa yang terjadi sama kita. Itu adalah sesuatu yang semua orang di dunia ini mengalami. Jadi kalau kita sebel sama diri kita sendiri, kan satu atau dua komponen atau beberapa hal dalam diri kita, termasuk sifat, termasuk juga bagian fisik, itu adalah starting point kita untuk mulai menumbuhkan self love kita sendiri. Dan dari situ juga sebenarnya kita bisa mengukur nih, kita seberapa bagus sih self love kita, seberapa besar hati kita untuk menerima itu adalah bagian dari diri kita. Kalau kata si Kristin Neff nih, be open heart to yourself gitu. Jadi bagaimana kita dengan lapang menerima apa-apa komponen dalam diri kita yang kita nggak suka. Sebelumnya kita nggak suka, tapi setelah itu kita menerima itu sebagai bagian dari diri kita. Ketika kita menerima bagian-bagian yang kurang atau yang kita sebel dari diri kita, yang kita nggak suka, atau yang kita benci dari diri kita, saat itulah sebenarnya kita termotivasi untuk pelan-pelan memperbaiki itu. Kalau dari risetnya Kristin Neff nih, dia mengatakan kalau saat kita benci part atau beberapa bagian dari diri kita, yang kita udah sport nih, aduh aku tuh selalu susah deh ngebangun komunikasi sama orang baru. Kenapa sih? Atau enggak, aduh aku tuh selalu nggak bisa beradu argumen sama orang, padahal aku tuh pengen banget ngelakuin itu biar dia tahu apa yang aku rasakan, tapi aku selalu nggak bisa. Kita sebel sama bagian diri kita yang itu, sama kemampuan kita yang itu. Nah, saat itu, otak mengenali itu sebagai hal yang memicu stres. Jadi, otak akan mengeluarkan hormon stres. Sebenarnya hormon stres ini bukan sesuatu yang sangat negatif, tapi jika berlebihan, maka justru produktivitas kita akan terganggu. Jadi, kalau misalnya kita self-criticism terlalu ke diri kita, karena ada part yang kita tidak terima atau belum terima dari diri kita ini akan mengeluarkan hormon stres pada diri kita. Jadi, ini berpotensi membuat kita justru tidak termotivasi untuk mengubah itu. Dan keadaan sebaliknya adalah jika kita mengatakan hal yang baik pada part atau bagian yang kita nggak suka ini, justru secara biologis otak akan mengeluarkan hormon yang membuat kita merasa tenang. Kalau misalnya kata si Kristin Neff sih, kita feel good pada diri kita sendiri. Nah, saat inilah sebenarnya saat-saat yang kalau di istilah Daniel Goleman adalah flow state. Flow state itu adalah keadaan psikologis yang terbaik untuk berkonsentrasi, untuk berkarya, untuk produktif. Contohnya nih, kita waktu kecil, misalnya kita jatuh habis main sepeda, atau kita dapat nilai yang jelek banget di sekolah. Kemudian kita pulang dan kita ngadu ke orang tua kita. Hal yang sebenarnya kita harapkan dari orang tua adalah respon yang membuat kita ngerasa nyaman kan, kita ngerasa baik gitu. Misalnya orang tua bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Kita pasti pengen respon yang seperti itu kan dari orang tua atau support sistemnya kita. Pembelajaran ini yang sebenarnya akar dari self love ini. Bagaimana kita adalah support sistem kita sendiri. Kita adalah orang yang terbaik, sahabat terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita sebel sama diri kita, kitalah yang sebenarnya akan menenangkan diri kita sendiri. Itu aja teman-teman yang aku pengen sharing di video ini. Semoga video ini berguna. Dan kalau teman-teman merasa banyak kekesalan pada part-part dalam diri kita, sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk menanamkan self-love buat diri kita sendiri. So, good luck. Dadah!